Shalom, selamat jumpa rekan-rekan semua. Saya Esther Idayanti dari STT International Harvest. Kita tahu hari-hari ini kita sebagai sebuah bangsa menghadapi COVID-19, dan bukan hanya bangsa kita saja, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang sama. Hingga pertengahan Mei ada sekitar 4,6 juta masyarakat yang terkena COVID-19 dan sekitar 300.000 orang meninggal karena wabah tersebut. Pertanyaannya, apakah di Alkitab juga pernah membahas tentang pandemi? Tentunya kita pernah baca di Perjanjian Lama beberapa contoh di mana terdapat pandemi. Yang pertama, ketika Allah mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir karena kekerasan hati mereka. Tulah keenam berupa barah atau yang disebut juga sampar, itu semacam pandemi, hanya ruang lingkupnya di dalam bangsa Mesir. Yang berikutnya, ketika bangsa Israel terkena sampar karena dosa yang dilakukan oleh Daud, yaitu yang disebutkan dalam 2 Samuel 24. Contoh lain, ketika Nabi Yeremia memberikan peringatan kepada bangsa Israel karena dosa-dosa dan ketegaran hati mereka. Dikatakan di dalam Yeremia 9 ayat 21, "Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan." Pertanyaannya, apakah pandemi ini berasal dari Allah? Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang mengatakan bahwa pandemi ini bisa jadi adalah hukuman Allah atas dosa-dosa manusia, seperti yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, ketika terjadi epidemi atau pandemi, ketika pandemi menyerang sebuah bangsa karena dosa-dosa mereka bertobat dan mencari Tuhan melalui imam. Karena itu peran imam di Perjanjian Lama sangat penting di dalam mendapatkan kesembuhan. Masyarakat datang ke imam untuk mempersembahkan korban dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Pandangan kedua, COVID ini adalah hasil dari serangan kuasa kegelapan atau iblis, atau hasil dari kecerobohan manusia sendiri. Kita tahu bahwa dunia ini bukanlah dunia yang sempurna, tetapi dunia yang telah dirusak oleh dosa dan rentan oleh berbagai macam bencana dan penyakit oleh karena dosa dan kesalahan manusia sendiri. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah membiarkan penderitaan di dunia? Dalam hal ini, pandemi atau COVID-19. Ada beberapa jawaban untuk hal ini. C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa penderitaan adalah megafon dari Allah bagi dunia yang telah tuli. Maksudnya apa? Bahwa di tengah-tengah penderitaan, orang mulai mencari Tuhan kembali. Bila semua kehidupan nyaman, aman, dan tentram, memang manusia cenderung untuk melupakan Tuhan. Penderitaan memberikan kesempatan buat kita untuk mencari Tuhan kembali, untuk merefleksikan kehidupan kita, untuk bertobat dari dosa dan kesalahan kita, kemudian kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, penderitaan memberikan kesempatan bagi kita untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan secara tulus. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub tidak pernah mengerti bahwa penderitaannya sebenarnya adalah sebuah pertaruhan, bahwa Allah ingin menunjukkan kalau ada orang yang mencintai Allah, bukan karena berkatnya, tetapi benar-benar mencintai Allah dengan tulus. Berikutnya, penderitaan juga memberikan kesempatan buat kita untuk melayani orang lain. Ketika kita mengalami penderitaan, kita dapat merasakan, berempati dengan apa yang orang pernah rasakan ketika mereka mengalami penderitaan yang sama, sehingga kita bisa memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kata-kata penguatan. Yang tidak kalah pentingnya, penderitaan memberi kesempatan bagi kita menjadi seorang yang lebih baik. Kalau Anda baca lembar-lembar Alkitab, kehidupan para tokoh-tokoh di dalamnya, tokoh-tokoh yang besar dan tokoh-tokoh yang luar biasa, mereka mengalami penderitaan yang besar juga, atau tantangan yang luar biasa. Tantangan dan penderitaan menempa kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Setelah mengalami penderitaan, kita bisa lebih menghargai hidup, kita lebih menghargai hubungan, kita bisa melihat hidup dengan lebih jelas, apa tujuan hidup kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bahkan setelah penderitaan berlalu, kita bisa menjadi seorang dengan karakter yang lebih baik. Bagaimana seseorang memaknai penderitaan tergantung tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidupnya adalah kekayaan, penderitaan adalah sebuah hambatan.
Kalau tujuan hidupnya adalah kebahagiaan, maka penderitaan adalah sebuah kegagalan. Kalau tujuan hidupnya adalah karir atau posisi, maka penderitaan adalah sebuah hambatan. Tetapi kalau tujuan hidupnya adalah hal-hal yang spiritual, bagaimana saya mengenal Tuhan lebih lagi, bagaimana karakter saya bisa lebih baik lagi, maka penderitaan adalah sebuah kesempatan, memberikan potensi bagi kita untuk mengenal Allah dengan lebih dalam dan memperbaiki karakter kita. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi COVID-19 ini? Yang pertama, tidak perlu panik karena Allah tetap berkuasa di dalam segala sesuatu. Di dalam firman Tuhan tertulis 300 bahkan lebih ayat-ayat mengenai jangan takut dan jangan khawatir. Yang kedua, kita bisa mulai melihat kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Kita bisa menelepon mereka, kita bisa mengajak mereka mengobrol, atau mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang keuangan atau finansial, kita bisa menolong, kita bisa meringankan beban mereka. Apa yang iblis reka-rekakan untuk yang jahat, contohnya seperti COVID-19 ini, Allah bisa gunakan untuk hal yang baik, yaitu untuk membuat kita lebih peduli, membantu kita untuk melihat kepada orang-orang lain. Yang ketiga, yaitu kita perlu mengucap syukur di dalam segala sesuatu. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di tengah penderitaan sebetulnya bukan hal yang aneh, karena mengucap syukur adalah sebuah sikap, bukan sebuah perasaan. Anda tidak perlu menunggu sesuatu yang besar atau merasakan hal yang baik. Oh, misalnya saya mendapatkan berkat ini, atau saya mempunyai anak, atau saya bisa ngantor kembali baru mengucap syukur. Karena apa? Karena mengucap syukur adalah sebuah keputusan. Di tengah segala sesuatu kita bisa mengucap syukur. Dan orang-orang yang mengucap syukur terbukti lebih kuat dan lebih kreatif di tengah penderitaan. Karena mereka bisa melihat hal-hal yang masih tersisa, yang masih ada di dalam kehidupan mereka, bukan menangisi hal-hal yang hilang. Karena itu mereka bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu dari apa yang ada. Saya percaya di tengah pandemi ini Allah beserta dengan kita, berjalan bersama kita, dan memberikan penghiburan kepada kita semua. Tuhan memberkati.